Dr. Thomas masih unmute mungkin? Belum terdengar Dr. Thomas? Oke. Ya, Ya, terima udah. kasih. Ya. Ya, terima kasih, Dr. Harsini. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa ya, jelas ya. Oke. Yang kami Kesehatan Republik Indonesia, Direktur P2, yang kami hormati seluruh jajaran dari Direktorat Jenderal P2P, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, semua yang hadir pada siang hari ini, moderator Dr. Harsini, spesialis paru konsultan, dan juga pembicara nanti, dan juga semua sejawat yang ikut dalam webinar pada siang hari ini. Kita akan diskusi terkait pemilihan regimen, kemudian monitoring, evaluasi, dan seterusnya. Dan dari narasumber dari Dinas Kementerian Kesehatan meminta kami untuk menyayangkan dalam bentuk case study. Kami mohon diperkenanan untuk bisa share screen. Ini masih host disable participant. Dari panitia Dr. Thomas, ya. Sudah bisakah Dr. Thomas? Panitia mohon dibantu untuk Dr. Thomas dijadikan co-host. Dr. Thomas jadikan co-host, ya. Ditunggu sebentar ya, Dok. Saya mulai saja sambil menunggu ini. Jadi kita akan belajar tentang kasus. Jadi saya akan fokus pada kasus ya. Bagaimana kita memilih terapi, kemudian problematika yang ada dalam evaluasi pengobatan tersebut, begitu. Oke, terima kasih sudah. Ya. Oke, sudah jelas nggih? Ya, sudah. Ya, izin. Oke, terima kasih. Jadi saya menggunakan suatu kasus untuk kita bisa diskusi bersama terkait tentang pengobatan TB MDR ini. Jadi seorang wanita saya teruskan saja. Oke. Jadi dimulai dengan suatu kasus di mana ada batuk seorang wanita tadi 47 tahun dan keluhan batuk sejak 2 bulan ini. Dahak dengan batuk darah 1 minggu, warna merah segar, demam, ada demam, penurunan berat badan ada. Jadi poin-poin di mana suspek TB masuk di sini. Jadi adanya batuk berdahak, batuk berdarah, kemudian berat badan turun, tanda darah inflamasi ada, demam, berat badan menurun. Riwayat penyakit dahulu, jelas kita akan tanyakan bagaimana riwayat pengobatan TB sebelumnya. Pada kasus ini ada penyakit hipertensi dengan amlodipin 5 mg terkontrol ini. Masuk dalam suatu pengobatan TB MDR, kita diajari untuk suatu pengkajian atau suatu pengkajian adalah suatu rule, suatu aturan, suatu arah yang dilakukan ketika kita mengobati pasien TB MDR seperti seorang Gojek ya, di mana dia berawal dari suatu permintaan begitu, permintaan barang dia harus ngambil di mana, kemudian dia kirimkan kemana dengan suatu arah, suatu jalan yang terukur begitu. Kalau jalan ini terjadi hambatan, dia harus cari jalan simpangan kemana dan seterusnya. Adalah suatu pengkajian urutan yang harus dilakukan oleh dokter, dan ini adalah menentukan nanti bagaimana kita membawa pasien itu dalam pengobatan. Arah tujuan pasien yaitu pasien untuk sembuh, tergantung dari penyakit itu. Ini adalah urutan pengkajian. Urutannya adalah 1, terkait kriteria suspek dulu. Jadi pasien ini kriteria suspeknya apa? Kriteria berapa? Apakah high probability, low probability? Kalau high probability, dia kriteria suspek nomor berapa? Proses itu. Apakah dengan pemeriksaan TCM, apakah dengan LPA, apakah dengan DST, apakah dengan whole genome sequencing, itu akan menentukan. Jadi
ke depan nanti banyak pemeriksaan tentang ini dan agaknya semua harus paham tentang apa itu diagnosis dan apa kekurangannya diagnosis itu, artinya negatif apa positif palsunya apa. Kemudian selanjutnya kita geser kepada komorbid dan kondisi lain yang dapat mempersulit pengobatan. Apa saja? Karena apa? Karena pengobatan TB nanti akan berhadapan dengan penyakit-penyakit penyerta dengan kontraindikasi obat yang akan kita berikan, dan kita harus tahu kondisi pasien sendiri yang akan kita obati. Kemudian akhirnya kita menentukan regimen TB MDR, apa yang mau kita tentukan regimen tersebut, apakah itu short regimen, apa itu individual, kenapa dipilih itu. Kemudian akhirnya kita motivasi dukungan psikososial. Pengobatan TB tidak hanya kaitan obat, sistem rujukan, sistem dukungan, support sosial, ekonomi sangat penting dalam pengobatan TB MDR. Dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi pengobatan. Kita masuk pada kriteria suspek dan penegakan diagnosis dulu. Sebelumnya, artinya apa? Artinya ini adalah pasien yang baru. Kriteria suspeknya adalah baru. Artinya dia adalah low probability. Kemudian tidak ada riwayat kontak. Ya, jadi tidak ada close kontak dengan pasien TB MDR sebelumnya. Ada hipertensi dan riwayat DM di sangkal. Dua hal ini menjadi penting dari kita evaluasi, karena ini adalah berarti low probability. Nah, hasil TCM dilakukan low rifampicin resistant detected, diulang tanggal 15 Desember, 4 hari kemudian, hasilnya sama. Ini adalah real case, kami memilih real case untuk kita sharingkan bersama. Ini hasilnya sama, jadi sama-sama resisten. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa pemeriksaan TCM harus diulang 2 kali? Begitu. Ini adalah suatu Companion Handbook 2014 oleh WHO, ya, di mana WHO dulu mengatakan bahwa pada grup yang low risk atau yang risikonya rendah, maka dilakukan ulangan pemeriksaan TCM. Dan TCM yang terakhir itu yang akan menentukan hasil resistensinya. Ini dari 2014. Kemudian diadop oleh Kementerian Kesehatan, ya, dalam bentuk faktor risiko kejadian TBRO ini. Ada risiko tinggi, yaitu yang high risk, yang masuk adalah 9 kriteria. Nanti akan kita bahas di belakang. Yang kedua adalah risiko rendah, yaitu selain dari 9 kriteria tersebut, termasuk TB-DM, TB-ODA pada kasus ini TB-DM, ya, dan termasuk juga TB anak. Ini adalah kriteria suspek, high risk, risiko tinggi, yang diadop oleh Kementerian Kesehatan. Sebenarnya poinnya ada 3 poin. Satu adalah riwayat pengobatan sebelumnya, yang merah ini. Kemudian kedua adalah close kontak dengan pasien TB MDR. Yang ketiga adalah TB yang tidak respon dengan pengobatan. Sepanjang tidak ada 3 poin ini, maka itu adalah low risk. Nah, dalam alur diagnosis di Kementerian Kesehatan, dikatakan di sini, kalau dia risiko rendah, maka sesuai dengan rekomendasi WHO tadi, diulangi TCM 2 kali. Dan hasilnya rifampicin resisten. Artinya kalau lihat di sini, pertama rifampicin resisten, kedua rifampicin resisten, maka hasil akhir adalah rifampicin resisten, artinya TBRO, sesuai dengan guideline dari WHO maupun dari Kementerian Kesehatan terkait ini. Kemudian tadi sudah ada hasilnya tadi, sudah kita akan tahu. Jadi dari 7 ini adalah suatu TB-RR, gitu, TB rifampicin resistant. Oke, artinya masuk dalam kriteria TB-RO. Kemudian selanjutnya, yang persulit pengobatan ini, apa saja pada pasien ini? Begitu. Didapatkan hasil sputum, ya, BTA1 positif, biakannya positif. Kemudian resistensinya kita lihat di sini, poinnya adalah kita lihat bagaimana quinolone resisten. Dari LPA kita lihat quinolone bagaimana, apakah quinolone itu sensitif atau resisten. Kenapa? Karena backbone pengobatan, kalau quinolone resisten, maka kita menggunakan new drug, yaitu bedaquiline dan lain-lain, atau menggunakan regimen individual, bukan yang itu poinnya di sana. Kemudian
Selanjutnya status gizi. Kita ingin mengetahui apakah itu underweight, severe underweight atau tidak. Pada kasus ini adalah normal weight. Ya. Kemudian kita lihat di sini laborat. Ya, ada hipokalemi harus dikoreksi dulu. Kenapa? Karena kita akan menggunakan juga quinolone. Artinya risiko tinggi bila terjadi hipokalemi akan terjadi prolonged QT dengan penggunaan obat-obat tersebut. Itu poinnya di sana. Evaluasi EKG, setelah dilakukan EKG hasilnya relatif tidak ada prolonged QT. Artinya kita bisa memberikan obat-obat yang bedakuline dan seterusnya, ya. Kita akan lihat di sini EKG-nya sama, ya, tidak ada prolonged QT. QTC, QT corrected Frederick itu masih kurang dari 360 atau 370, ya. Kita lihat di sini, ini foto toraknya, gambarannya, foto toraknya khas, ya. Pada lesi di apex terdapat infiltrat, konsolidasi, ya, terdapat fibrosis, ya, pada apex ini. Ya, itu yang mendukung untuk TB. Dan ini tidak ada lesi paru yang lanjut. Ya. Lesi paru masih localized pada apex kiri atas, beberapa ada infiltrat, tetapi bukan masuk dalam lesi paru yang lanjut. Hasil konsultasi, karena kita akan, jadi ini adalah satu rangkaian di mana kita harus mencari komorbid maupun faktor-faktor yang bermaksud pengobatan. Salah satu adalah psikiatri, karena kita akan memberikan obat sikloserin, karena kita akan memberikan pasien ini jangka panjang pengobatan, sehingga kepatuhan adheren sangat penting dalam pengobatan. Ini tidak ada kontraindikasi maupun dampak dari psikiatrinya, tidak ada problem psikiatri. Konsultasi THT, adakah ada vestibular maupun ada gangguan audiometri, tidak ada. Beberapa streptomycin masuk dalam grup C, menjadi pilihan ketika obat-obat yang lain tidak ada, ya, pada regimen individual nantinya. Oke, kemudian kita lakukan karena pasiennya diabetes, kita lakukan konsultasi pada sejawat penyakit dalam maupun spesialis penyakit dalam. Valensi TB-DM itu hampir melalui kontrol glukosa pada DM selama pengobatan. Ya. Terapi, hati-hati, muncul efek samping, bisa mual muntah, interaksi obat, ya, bisa mengakibatkan adherensi, yaitu efek samping obat. Inflamasi sendiri, TB menyebabkan hiperglisemia, hiperglisemia menyebabkan TB-nya semakin aktif, kan begitu. Kemudian sistem kesehatan, bagaimana akses ketersediaan pelayanan obat pasien TB MDR itu, ya, terkait diabetesnya. Itu menjadi hal yang penting juga. Dan perilaku, bagaimana, karena diabetes itu pengobat tentang obat-obat diabetesnya. Oke, ini sistem imun sendiri dengan diabetes. Diabetes akan menyebabkan makrofag, aktivitas makrofag menurun, PMN-nya juga aktivitasnya menurun, ujung-ujungnya sel mediated immunity, imunitas untuk harus kita pikirkan. Jadi bagaimanapun juga kontrol gula merupakan hal yang sangat penting. Berikutnya yaitu menentukan regimen TB MDR. Bagaimana regimen yang akan kita pilih? Pilihan pertama adalah shorter regimen apabila itu memenuhi syarat. Bila tidak memenuhi syarat, maka kita masukkan dalam individual. Dan semua adalah all-oral regimen. Ya, karena WHO sudah memphase out, membuang injeksi dalam rekomendasinya. Nah, pertanyaan regimen apa yang harus dipilih? Apakah jangka pendek, STR, apakah individual? Nah, Kementerian Kesehatan sudah membuat panduan tidak menggunakan jangka pendek. Ya. Intinya adalah satu, resistensi. Resistensi pada apa? Pada obat-obat quinolone maupun obat lini kedua yang mau digunakan. Intinya di situ. Jadi apakah ada kontak, artinya dengan pasien dengan pre-XDR, artinya bisa close kontak pasien pre-XDR, dia akan menularkan
kuman yang sama, artinya kuman yang pre-XDR atau XDR. Kemudian bisa muncul resistensi, kecuali bahwa terbukti dia masih sensitif. Kemudian tidak ada resistensi pada obat-obat ini kedua ini, mutasi INHA dan KETG, karena berdasarkan studi bahwa adanya mutasi INHA dan KETG menyebabkan hasil yang tidak begitu baik pada penggunaan STR. Kemudian yang hijau itu adalah adanya kontraindikasi, tidak ada kontraindikasi, yaitu metionamid, ya. Kemudian anak usia lebih dari 6 tahun, artinya bedakulin, diberikan pada usia 6 tahun, di atas 6 tahun. Yang hijau adalah kontraindikasi obat. Kemudian yang hitam adalah bukan lesi paru yang luas atau TB yang berat. Ya, ada beberapa poin. TB paru yang berat sendiri, ada destroyed lung, kerusakan paru yang luas, maupun ekstra paru yang berat, maupun TBRO dengan HIV. Tidak ada kontraindikasi, tidak ada resistensi, dan bukan penyakit TB yang berat, poinnya di sana. Nah, kita mulailah regimen dengan regimen STR. Etambutol, INHA, dan etionamid. Nah, kemudian kita lakukan evaluasi. Evaluasi meliputi 3 hal sebetulnya. Satu adalah bagaimana perkembangan TB-nya, baik dari bakteriologis, cek tiap bulan, ya, kultur, maupun BTA, perbaikan klinis berat badan, maupun radiologis TB-nya sendiri. Yang kedua adalah tidak ada efek samping obat-obat yang diberikan, ya. Jadi kita evaluasi efek samping dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana tentang komorbidnya. Komorbidnya bagaimana evaluasinya, termasuk gula dan seterusnya. Jadi ada 3 poin dalam evaluasi. Yang pertama adalah perkembangan dari TB-nya sendiri, baik secara klinis, bakteriologis, radiologis. Kedua adalah tidak ada efek samping pengobatan, dan terakhir adalah bagaimana komorbidnya, evaluasinya. Komorbidnya harus diperbaiki. Dari situ kita lanjutkan 2 minggu, karena bedakulin sudah 2 minggu diturunkan. Evaluasi gula, ini gulanya kok masih tinggi. Kemudian dilanjutkan, OTPT sudah mulai naik, hati-hati. Nah, ini suatu hal yang harus kita perhatikan, ya. Evaluasi bulan berikutnya harus menjadi kata kunci dalam kita. Artinya pasien itu bulan berikutnya kita bilang kepada pasien dalam kondisi seperti ini, hati-hati, ya Bapak, kalau ada efek samping atau bulan depan Bapak harus datang lagi untuk cek ulang, begitu. Karena sudah mulai tanda-tanda naik, begitu. Gulanya harus terkontrol. Artinya kita harus juga melakukan adjust terapi gulanya. Kemudian evaluasi ini, HB leukotrombo masih relatif baik, ya. OTPT sudah mulai hati-hati, evaluasi. Nah, ini akhirnya ada keluhan, pasien datang, betul. Harus pemeriksaan pertama, apakah itu DILI, apakah itu gastritis erosif, ya, apakah ada komorbid lain, misalnya hepatitis virus. Apapun, dalam kondisi OTPT yang naik, dicek OTPT, nah ini hasilnya. SGOT 128, SGPT 206. Artinya dia sudah lebih dari 5 kali normal, ya. Artinya kita harus stop obat-obat yang menyebabkan hepatotoksik, ya. Pada kasus ini adalah INHA, pirasnamid, dan etionamid harus di stop, ya. Kemudian kita lakukan pemberian obat-obat hepatoprotektor, dan kita evaluasi tes fungsi liver kembali. Ya, didapatkan setelah diberikan obat-obat hepatoprotektor, OTPT-nya menurun, dan komorbid tadi yang kita cek, hepatitis virus A, hepatitis, obat diberikan, kemudian muncul meningkat, setelah di stop, OTPT menurun tanpa penyebab lain, kita curigai ini adalah suatu drug-induced liver injury. Bagaimana pengkajian kita terhadap efek samping tersebut, itu menjadi hal penting. Nah, apa tidak, kita harus tahu efek samping itu serius atau tidak. Efek samping serius adalah serious adverse event, artinya kita harus stop obat itu adalah kematian, keadaan yang mengancam jiwa, kecacatan,
perlukan perawatan rumah sakit, memerlukan perpanjangan waktu perawatan, kelainan kongenital maupun penundaan penghentian permanen atau penggantian obat. Dalam kondisi ini, drug-induced liver injury merupakan salah satu dari efek samping berat di mana kita harus stop obat-obat tersebut. Nah sekarang, DILI penyebabnya paling sering ini, pyrazinamide, INH, etionamide, PAS. Jarang adalah linezolid dan quinolone, sangat jarang. Maka poinnya hentikan semua OAT, kemudian rujuk ke TBRO. Nah setelah kita rujuk ke TBRO, dapatkan bahwa ini adalah disebabkan karena obat. Kemudian tata laksananya mengikuti, ya, dilakukan kembali, ya. Teorinya di sini adalah dilakukan kembali re-challenge obat-obat tersebut yang dicurigai. Tetapi dalam pedoman nasional artinya bahwa pada pasien ini tidak bisa mendapatkan STR lagi karena obat itu adalah satu komponen dan regimennya yang digunakan adalah individual sambil dilakukan re-challenge lagi. Tetapi dengan untuk TB-MDR kita berpikir ulang lagi untuk melakukan re-challenge obat-obat Z, H, etionamide, apalagi Z ada pengobatan TB-MDR. Kalau ada alternatif lain dan itu bukan core drug, maka kita memilih obat-obat yang less hepatotoksik. Ini obat-obat yang menyebabkan hepatotoksik, INH, pyrazinamide, etionamide, dan PAS. Yang obat-obat ini pada regimen individual kita mempertimbangkan saya lanjutkan, sehingga tadi jangka pendek di stop karena DILI digunakanlah regimen individual. Regimen individual di obat-obat ini. Kalau tadi STR itu obatnya hanya itu, tidak bisa diganti-ganti. Kalau individual poinnya ini tadi, poinnya adalah ada 5 obat yang diperkirakan masih efektif dan setidaknya 3 obat setelah bedakuline dihentikan. Kemudian kita evaluasi resistensi dari pengobatan TB harus diperhatikan dan langkahnya adalah kita ambil 5 obat dari grup A dan grup B dulu. C, sehingga pilihannya seperti ini. Tadi dari literatur bahwa obat-obat yang less hepatotoksik, 1 quinolone bisa digunakan, 2 bedakuline, kemudian linezolid itu masuk, dalam pertimbangan masih mungkin menyebabkan, maka kita memilih clofazimine, cycloserine, dan ethambutol. Bisa digunakan linezolid, tetapi kita memilih yang less hepatotoksik. Apalagi pasien ini sudah ada diabetes dan pasien sudah mengalami hepatotoksik, sehingga bagaimanapun juga kita harus memilih obat-obat yang risiko hepatotoksiknya minimal. Begitu. Kita menggunakan ethambutol, pasien ini adalah pasien yang riwayat pengobatannya kasusnya adalah baru, sehingga mungkin ethambutol masih dilakukan pengobatan diganti individual dengan bedakuline, levofloxacin, clofazimine, cycloserine, dan ethambutol. Gula darah terkontrol pada bulan kelima, OTPT-nya relatif stabil, bilirubin total juga stabil. Jadi hepatotoksik tidak hanya evaluasi dari OTPT, bilirubin juga kita menjadi evaluasi kita. Elektrolit stabil. Kemudian bulan ke-6 gula darah OTPT-nya stabil, bilirubin juga relatif stabil. Kemudian pada bulan ke-7 juga relatif stabil gula darah, HbA1-nya perbaikan dari 11 menuju gula darah dalam 3 bulan terakhir. Artinya dalam 3 bulan terakhir pasien ini terkontrol dengan baik. Kemudian kita masuk bulan ke-8, gula darah relatif sedikit naik lagi, kita evaluasi. Kemudian bulan ke-9 seperti ini, sama relatif stabil. Pastinya perbaikan dari infiltrat yang di apex ini, konsolidasi infiltrat di apex dengan berkurang konsolidasi maupun infiltratnya. Hasil akhir memang ada fibrosis, sedikit fibrosis, kalsifikasi dan sebagainya, memang itu adalah
produk akhir dari suatu granulomatosa, ya. Ini evaluasi hematologi, ya, untuk evaluasi. Kemudian ini evaluasi urin kreatinin, elektrolit, ya, asam urat. Kemudian ini evaluasi gulanya, ya relatif baik, ya, HbA1c-nya. Ya, ini juga evaluasi ganti yang less hepatotoksik. Kemudian parameter koagulasi tidak usah, ya. Sehingga dalam pengobatan TB MDR itu poin penting adalah kita mempertimbangkan tentang segitiga epidemiologi, yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan tidak hanya faktor obat, tapi agent, lingkungan, dan host. Ya. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan tadi, ya, pada kasus ini, ya, kita mendapatkan diabetes, ya. Selain itu juga ada usia lanjut, imunosupresi, merokok, HIV, status gizi, penyakit ginjal, penyakit liver, ya. Kemudian demografi sendiri, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, tingkat pengetahuan yang kurang, akses pelayanan yang jauh, ya. Kemudian faktor virus kuman sendiri, jumlah kuman yang banyak, kemudian resistensi kuman sendiri, ya, maupun kualitas obat, absorpsi obat, dan seterusnya. Sehingga pihak harus hand in hand, saling mendukung dalam pengobatan TB MDR itu, sehingga tercapai hasil pengobatan yang baik, hasil pengobatan yang favorable, yaitu sembuh maupun lengkap. Ya, demikian dari kami, Dr. Harsini. Kami kembalikan lagi ke moderator. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.